Yes, ini pasti merupakan segmen yang ditunggu-tunggu oleh Anda. Karena kita bicara mengenai namanya kesehatan. Sehat itu, waduh, menjadi sesuatu yang benar-benar luar biasa. Tapi baru dirasakan menjadi menarik pada saat kita sedang sakit. Yes. Pada saat lagi sehat walafiat, kita seringkali mengabaikan gaya hidupnya, semau gue. Iya, bener banget. Tapi sekarang kalau jangan kan nunggu sakit ya, Adrian. Nunggu kerjaan agak banyak, jadwal padat aja, langsung terus nggak ada vitamin, kita nggak makan sayur, saya nggak makan sayur. Makan buah juga jarang. Udah langsung berasa itu badannya loyo. Berarti kamu tuh perlu yang namanya suplemen atau multivitamin untuk bisa mengoptimalkan tingkat kesehatan kamu lagi. Itu yang penting. Tapi apa yang paling cocok buat kamu? Kita akan coba ngobrol-ngobrol pagi hari ini bersama dengan Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Setelah tahun lalu kita undang lagi di sini ya. Betul. Masih tetap awet muda nih, pasti lifestyle-nya nih keren itu banget. makanya tadi pasti makanannya ini terjaga, multivitamin selalu terjaga juga kan. Aduh, benar. Dok. Dok, kita hari ini mau bicara mengenai penyakit, tapi khususnya penyakit degeneratif. Ini kan kita tahu memang penurunan fungsi organ lebih banyak di mereka-mereka yang sudah berusia tua. Tapi kenyataannya teman-teman saya, Dok, yang masih bahkan early 30 itu sudah terkena penyakit-penyakit degeneratif. Sebut aja seperti kayak ada jantung juga, ada stroke, kemudian diabetes dan lain sebagainya. Itu fenomena apa tuh, Dok, sebenarnya? Zaman makin hari makin modern ya. Anda lihat semua orang maunya serba cepat. Kerja aja maunya cepat-cepat. Kalau bisa kerjaan yang buat besok hari ini selesaikan. Iya gitu. dong, bukannya bagus, Dok? Iya bagus, betul. Supaya hasilnya lebih baik ya. Tapi makan juga jadi serba cepat tuh ya. Nah kalau lamaan nggak maunya yang cepat saji. Yang sekali makan 2 teguk, 3 teguk selesai. Yang penting saya kenyang, saya mendapat kalori yang cukup. Nah isinya apa kalau seperti itu? Isinya pasti tinggi gula, karbohidrat ya. Paling gampang Anda lihat yang banyak dijual di luaran apa sih? Seperti burger, kemudian nasi dengan ayam goreng, itu yang paling digemari ya. Betul. Lalu banyak goreng-gorengan, makin crispy, makin enak. Nah sayurnya yang mana? Berapa banyak sayurnya? Anda bayangin kalau makan burger, sayurnya cuma selembar, sama tomatnya seiris, timun cuma sedikit. Nah, padahal kita tahu yang namanya sayur dan buah itu sumber utama untuk vitamin dan mineral. Oh, berarti artinya kalau kita mau nutrisi supaya di dalam tubuh kita juga semakin bagus gitu ya, untuk mencegah juga penyakit-penyakit degeneratif yang ada sekarang, nutrisinya tuh yang penting dari mana, Dok? Selain mungkin dari sayur, buah, dari mana lagi kita dapatnya? Jadi nutrisi itu ada 2 sebetulnya. Ada yang namanya makronutrien dan mikronutrien. Nah, makronutrien itu contohnya karbohidrat ya. Kita tahu sumber karbohidrat untuk orang Asia paling banyak nasi. Ya. Kalau kemudian kentang, roti, tepung-tepungan ya dalam bentuk kerupuk-kerupuk itu juga kaya karbohidrat ya. Umbi-umbian ya, Dok? Ya, umbi-umbian kan kita suka sekali ya makan itu. Kemudian yang kedua protein. Protein sumbernya dari nabati maupun hewani. Nah, hewani ada daging, ada telur, ada ikan. Kalau nabati kacang-kacangan seperti itu ya. Lalu yang ketiga lemak. Nah, kalau kita bicara lemak, lemak itu paling digemari ya. Kita lihat gorengan pagi-pagi, coba tanya, sudah makan gorengan belum? Sarapannya gorengan. Ya begitu mau naik aja sudah, oh ya ada gorengannya beli dulu deh, enak ya, kriuk-kriuk ya. Makin kriuk makin enak. Makin dia masaknya dalam bentuk direndam, Anda lihat ya masaknya dengan deep fried, itu makin garing. Nah justru itu kandungan lemaknya makin tinggi. Dengan konsumsi lemak yang banyak, gula yang tinggi akan menyebabkan terjadinya obesitas. Ya toh orang jadi makin hari makin montok, makin bulat, makin bulat. Dengan bertambahnya obesitas, tentu saja risiko untuk degeneratif disease makin tinggi. Makin tinggi. Dan yang parahnya kondisi ini tidak diimbangi dengan konsumsi serat yang cukup. Vitamin mineral yang cukup. Ya, anak-anak sekarang Anda lihat kalau pergi ke mall jalan-jalan, yang dia pilih apa makanannya? Semua yang cepat saji. Fast food. Ya, yang enak. Coba tanya, ada sayur, kangkung gitu, mau nggak makan nih? Nggak mau. Lalu kalau suruh makan buah, nggak usah mami makan buah, jus aja. Jusnya yang bukan murni pula kan? Bukan fresh juice, tapi yang sudah jadi. Yang yang di kaleng, yang dengan kandungan gula yang tinggi lagi. Nah ini tadi kan kita juga sempat ngobrol, Mas Adrian sempat ngomong kan, kalau gitu kita juga harus tahu selain makanan, yang tadi dokter bilang juga kan, yang nutrisi, suplemen, vitamin. Nah ini kita punya liputannya bagaimana sih caranya untuk memilih multivitamin dan nutrien yang untuk Anda yang tepat.
Usia muda kerap identik dengan pola makan tak beraturan. Padahal proses peremajaan sel tubuh yang berlangsung setiap hari membutuhkan asupan nutrisi mikro yang cukup. Jika lalai, penyakit degeneratif yang timbul seiring bertambahnya usia siap mengintai. Fungsi organ tubuh bisa lebih tua dari usia sesungguhnya. Sayangnya, gaya hidup modern yang sangat dinamis belum tentu sejalan dengan teraturnya pola makan. Sebagai cara praktis menjamin asupan nutrisi mikro yang cukup, banyak orang melirik suplemen multivitamin. Salah satunya Juan Angelo. Saya pilih suplemen yang lengkap kandungan vitamin dan mineralnya. Kalau untuk hidup di zaman sekarang kan, mau sehat tuh nutrisinya harus cukup banget kan. Karena itu saya minum Renovit 1 kaplet aja setiap hari. Profesional muda ibu kota ini memilih Renovit, suplemen yang mengandung 12 vitamin dan 13 mineral agar tetap sehat dan bugar. Nah, fit kayaknya ini pas banget ya Mas Adrian, berarti ambil vitamin terus tiap hari dong? Nah, supaya itu dia kuat. nih, itu dia. Saya ini kan kalau fitness, gaya hidupnya udah oke, udah biasa kan. Tapi apalagi terutama lagi bulan puasa nih, saya memang merasa agak cenderung males nih, Dok, untuk mengkonsumsi yang namanya tadi buah dan sayur. Kira-kira solusinya untuk bisa memenuhi kebutuhan mikronutrien saya atau nutrisi mikro saya apa? Ya, jadi prinsipnya kita harus kembali ke diet yang seimbang. Nah, kalau dari makanan kita tidak mencukupi, misalnya dalam kondisi puasa, pada orang-orang tua, atau mereka yang baru sembuh sakit, atau mereka yang kelelahan ya, eksekutif muda sekarang kerjanya sampai malam, kelelahan sekali, makannya tidak teratur, nah itu perlu ditambahkan suplemen dari luar, seperti itu ya. Tapi usahakan dulu dapat dari makanan biasa, makanan sehari-hari. Kalau tidak mencukupi, atau ada kondisi tertentu, baru kita tambahkan tambahan dari luar yang dikenal sebagai suplemen multivitamin maupun mineral tadi. Tapi artinya kalau kita mau pilih begitu kan yang sesuai dengan kondisi badan kita begitu. Apa sih Dok yang paling cocok gitu? Apakah multivitamin itu cocok untuk semua orang dengan berbagai kondisi badan misalnya? Pemilihan suplemen multivitamin maupun mineral paling baik jika mengandung beberapa. Jadi jangan tunggal. Kan kita suka membaca, oh hanya vitamin C saja, atau hanya vitamin A saja, atau hanya vitamin B saja. Paling baik, alangkah baiknya jika ada A, ada B, ada C, kita kombinasi. Kenapa? Karena supaya di dalam tubuh, jika terjadi dalam tubuh reaksi vitamin, juga akan menyebabkan terjadinya reaksi pro-oksidan ya. Jadi mereka bisa saling menutupi. Sehingga hasilnya mendapat hasil yang kita inginkan, seperti itu. Dok, kalau kasat matanya saja deh orang awam untuk bisa mengetahui dirinya itu sebenarnya sedang kekurangan vitamin dan mineral. Apa yang dia rasakan? Yang paling mudah ada gejala yang jangka pendek ya, yang onset akut, ada juga yang lama, proses lama. Yang akut misalnya mulutnya sariawan. Ya, kita suka lihat, loh ini nggak kenapa-napa kok tahu-tahu sariawan, terutama lagi bulan puasa ini ya, di mana cairan kurang, makan juga begitu buka puasa masih kenyang, udah nggak kepengen makan karena terlalu lama puasa misalnya ya, kira-kira 12 jam. Makannya juga maunya yang manis enak dan aja. juga kolak-kolakan, air putihnya enggak. Nah, kondisi seperti itu terus membuat kita kadang kok lelah banget ya. Biasa saya bisa kerja sampai sekian jam, tapi sekarang kok bawaannya capek, ngantukan, seperti itu. Konsentrasi tidak bisa penuh ya. Nah, seperti itu. Jadi itu gejala-gejala akutnya. Gejala awal lah yang dini yang mudah dirasakan. Untuk yang jangka panjang? Jangka panjang itu bisa menyebabkan terjadinya kalau anemia, kan defisiensi besi, itu bisa menyebabkan orangnya ada kelainan jantung misalnya. Kalau kekurangan kalsium, magnesium, fosfat, bisa terjadi osteoporosis. Nah, kekurangan vitamin antioksidan, vitamin A, vitamin B, ya, vitamin C, E, dan seterusnya, itu bisa menyebabkan degeneratif yang lain. Contohnya cancer, ya, bisa terjadi diabetes juga, meskipun diabetes penyebabnya karena insulin, ya, tapi dia juga bisa membantu kerja insulin. Jadi ada kromium dan sebagainya. Tapi Dok, kalau di Indonesia sekarang ini melihat bagaimana sih penyakit degeneratif terutama yang muda-muda begitu, apakah semakin berkembang atau justru seberapa penting gitu kita sadar bahwa ada penyakit ini di Indonesia? Ya, kalau kita bicara degenerative disease itu biasanya kan penyakit orang tua ya. Kalau kita, oh degeneratif itu mah penyakit nenek saya. Sekarang enggak ya.
umur 20-an, 30-an sudah seperti itu. Loh kok bisa? Nah, itu banyak disebabkan karena lifestyle, gaya hidup yang tidak sehat. Nah, terutama pada eksekutif muda. Anda lihat ya, para eksekutif ini kalau kerja dari pagi sampai pagi. Tidurnya kapan? Tidurnya paling 2 jam. Belum selesai nih kerjaannya nanggung. Tidur di kantor sebentar, lanjut lagi. Istirahatnya kurang. Kemudian makannya ya sudah sedapatnya aja. Ya. Lalu habis itu minumnya senengnya yang manis, yang penting enak di lidah. Ya. Yang dingin, yang manis, yang aromatik, yang wah pokoknya buat yang enak di lidah. Dan jangan salah, mereka itu para eksekutif memiliki uang toh. Jadi bisa membeli. Ya. Aduh, terima kasih banyak nih buat pencerahannya nih. Tadi ngomong eksekutif muda kan jadi nengok ke saya yang di balik jas jadi langsung agak gimana gitu disindir. Tapi benar kan, apalagi kalau siaran begini kan subuh-subuh juga jadwalnya tidurnya gimana? Berarti harus ditambah dengan multivitamin juga artinya. Betul, jadi ternyata makronutrisi aja tidak cukup, tapi juga harus memperhatikan mikronutrisinya juga, dan juga jangan mendewakan suplemen karena bagaimanapun juga makanan solidnya itu tetap harus yang utama gitu ya, Dok. Dan juga lifestyle atau gaya hidup kita. Kita mengkonsumsi hal-hal yang baik, yang sehat, kemudian juga mungkin bergaul dalam lingkungan yang sehat, dan juga jangan lupa berpikir juga harus yang sehat. Harus yang positif ya. Luar biasa. Kalau begitu kita mulai dari sekarang hidup sehat, dan yang pasti kalau buat saya coba makannya makan sehat, makan di rumah aja. Masak di rumah, jangan beli-beli, itu bahaya, lebih hemat juga. Oke, informasi lainnya terima kasih. Juga kan masih hadir di Indonesia Morning Show, tetap bersama kami.